Dulunya mantan, kini menjadi rekan karena keadaan. Apakah keduanya kembali menjalin hubungan? Simak terus ya kawan. Hai semuanya, selamat datang di Movie Volume 2. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kami akan menceritakan sebuah alur drama berjudul Positive Fisik. Namun sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini agar kalian selalu update dan tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, ketimbang banyak bacot, di suatu malam, Wandong bersama keluarganya tengah menonton sebuah film sedih. Ia terlihat serius menanggapi film tersebut, hingga ibunya merasa terganggu. Wandong menilai bahwa itu adalah film yang buruk. Bahkan ia seperti tak suka dengan pemeran wanita dalam film tersebut, guys. Tak lama ia mendapatkan kabar gembira bahwa naskah filmnya diterima, yang membuatnya sangat kegirangan. Wandong adalah mahasiswa jurusan film dan saat ini sedang mempersiapkan proyek kelulusannya sebagai sutradara film. Setelah semalam kabar naskah filmnya menang hadiah utama, ia datang ke kampus bersama temannya, Ingguk, dengan penuh kebahagiaan. Namun guys, kebahagiaan mereka seolah sirna saat profesor mengatakan mereka tidak dapat pendanaan dari kampus. Wajah mereka langsung lesu. Wandong dengan memelas meminta agar kampus memberinya dana. Tapi tetap saja profesor tak menyanggupinya. Profesor lanjut mengatakan mungkin saja film mereka akan mendapat sponsor jika pemerannya adalah Ye Jung, aktris terkenal yang merupakan lulusan kampus tersebut. Sontak Ingguk terkaget-kaget sebab Ye Jung adalah aktris yang sangat terkenal selama 3 tahun terakhir. Meski karirnya kini sedikit menurun sebab ada gosip kalau Ye Jung suka minum-minum, guys. Yap, Ye Jung adalah pemeran wanita dalam film yang ditonton Hwang Dong di awal tadi. Di tempat lain, Ye Jung tengah protes kepada agensinya terkait gosip yang beredar. Ye Jung merasa gosip-gosip itu sungguh merugikan dirinya, yang membuatnya kini jadi vakum. Ye Jung meminta kepada agensinya untuk segera mendapatkannya. Peran dalam drama, ya tak lama Ye Jung ditelepon oleh mantan kekasihnya. Siapa dia? Dan benar saja guys, mantan kekasih Ye Jung yang cantik ini ternyata adalah Wan Dong. Ye Jung tak mengangkat telepon tersebut. Tampak Wan Dong mengatakan pada Ingguk, mana mungkin Ye Jung mau mengangkat teleponnya, seolah harapan mereka segera sirna. Tapi tiba-tiba Ye Jung menelpon balik. Kini malah Wan Dong yang malu mengangkatnya. Alhasil itu membuat Ingguk geram dan mendesak agar Wan Dong segera menjawab teleponnya. Sayangnya ketika Wan Dong menjawab, Ye Jung telah mematikannya. Sontak hal itu membuat Ingguk jadi berapi-api. Skin flashback 3 tahun lalu ditampilkan. Tepat di bioskop adalah awal Hwan Dong dan Ye Jung bertemu. Mereka menonton film sambil sesekali melirik. Setelah selesai menonton, mereka bertemu lagi untuk membeli minum dan sedikit berbasa-basi. Ternyata Hwan Dong dan Ye Jung satu jurusan di kampus. Tapi Ye Jung lebih senior alias kakak tingkatnya. Mereka pun berjalan bersama dan ngobrolin banyak hal yang membuat mereka langsung cocok. Tak terasa hari pun malam, mereka singgah di sebuah tempat minum. Masih membicarakan banyak hal dengan hidiasi tawa. Dan cinta begitu cepat bersemi. Mereka pun berciuman hari itu guys. Kembali ke masa sekarang, dua mantan kekasih ini pun kembali bertemu setelah 3 tahun berlalu. Ye Jung mengatakan bahwa ia telah membaca naskah film Hwan Dong, namun ia tidak tertarik untuk bergabung. Sontak Hwan Dong malah pasrah. Padahal sebenarnya Ye Jung cuma menguji apakah Hwan Dong sudah berubah dari sifatnya yang mudah menyerah. Ye Jung lalu setuju untuk ikut bergabung karena ia kasihan alias secara sukarela. Sebab Ye Jung tahu bahwa Hwan Dong tidak punya kenalan artis lain. Ingguk yang rupanya sedari tadi menguping langsung masuk dan memberikan kontrak untuk ditandatangani oleh Ye Jung. Tapi tiba-tiba Hwan Dong yang tidak ingin dikasihani merobek kontrak tersebut guys. Dengan sok keren ia lebih mementingkan harga dirinya.
Ia lalu menyuruh Inguk untuk membuat kontrak baru buat Yejung dengan bayaran 5.000 dolar dan Yejung harus bekerja secara serius. Yejung pun akhirnya setuju dan pergi meninggalkan mereka. Wandong langsung menyesal telah sok keren tadi. Bagaimana caranya ia dan Inguk bisa mendapatkan 5.000 dolar? Esoknya mereka menemui profesor untuk menagih perkataannya bahwa jika mereka bisa mengajak Yejung bergabung, mereka akan mendapatkan sponsor. Tapi lagi-lagi profesor mengatakan tidak ada dana, sebab rektor telah menggunakan dana kampus untuk ajaran baru. Profesor lalu bertanya apakah mereka akan menyerah. Dengan lantang, Huandong menjawab bahwa mereka tidak akan pernah menyerah. Di lorong kampus, Inguk meminta Wandong untuk mengatakan pada Yejung bahwa perkataannya semalam hanya bercanda. Tapi tentu saja Wandong tidak mau, sebab ia tidak ingin terlihat seperti pengemis di depan mantannya itu. Begitu di rumah, Wandong dengan wajah memelas coba meminta pinjaman uang dari orang tuanya, dengan dalih ingin mewujudkan mimpinya. Namun sang ibu menjawab tidak punya uang. Sang ayah apalagi ia langsung mencerca Wandong kalau ia tidak peduli pada mimpi anaknya tersebut. Wandong langsung uring-uringan di kasur, memikirkan hidupnya yang terasa suram. Tiba-tiba ayahnya masuk dan mengeluarkan kartu ATM dari celananya, lalu memberikannya pada Wandong. Wandong langsung terenyuh dengan sikap ayahnya itu. Tapi sayang guys, isi dalam ATM itu hanya 500 dolar sehingga Wandong dan Ingguk tetap harus mencari tambahannya. Mereka lalu melihat iklan lowongan kerja paruh waktu. Mereka kemudian mendatanginya meski kerjanya adalah sebagai kuli dan upahnya sedikit. Mereka dengan semangat langsung mulai bekerja hari itu. Yejun yang tak sengaja lewat melihat hal tersebut, lalu tersenyum tipis ke arah mereka. Ternyata Yejung dalam perjalanan ke tempat pertemuannya dengan Wandong. Ia mengatakan pada manajernya bahwa ia akan masuk dalam 20 menit lagi. Sementara Wandong yang baru selesai kerja langsung berlari sekencang-kencangnya. Sebab ia takut telat. Ia yang tiba duluan melihat Yejung belum datang dan ketiduran. Begitu terbangun, Yejung telah berada di hadapannya. Mereka lalu membahas tentang kontrak baru. Wandong bicara dengan banyak gaya dan mengeluarkan kata-kata bijak. Padahal ia cuma malu untuk mengatakan bahwa dalam kontrak baru tersebut bayaran Yejung hanya 500 dolar. Yejung sontak mengirimkan pesan pada Wandong yang berisi penawaran membintangi iklan Samsung yang ia tolak. Lalu ia pun berdiri dan mengatakan bahwa ia tidak peduli pada uang. Kemudian beranjak pergi dengan membawa kontrak baru tersebut. Tapi tiba-tiba Wandong memanggilnya dan menawari untuk makan malam. Mereka pun datang ke tempat yang biasa mereka datangi ketika pacaran dulu. Nah, di sini Wandong tak terhenti bicara, persis seperti sifatnya ketika pacaran. Dan Yejung masih saja antusias mendengarkannya. Gelas demi gelas minuman mereka tenggak. Dalam hatinya Wandong merasa bahwa semua hal tentang perasaannya masih sama. Hingga kembali berakhir dengan menatap Yejung yang juga menatapnya. Tapi kemudian mereka malah berdebat tentang alasan mereka bisa putus. Keegoisan diri masing-masing, suasana yang tadinya hangat malah menjadi pertengkaran. Beberapa saat kemudian, Huandong yang mabuk mengungkapkan permintaan maafnya karena dulu mereka sering berantem. Dulu ia hanya takut kalau Yejung jadi artis maka dirinya akan dipandang sebelah mata dan dicampakkan. Yejung pun juga mengungkapkan penyesalannya tidak bisa mempertahankan hubungan mereka. Saat wajah mereka semakin dekat, tiba-tiba mereka sadar bahwa mereka sudah tak ada hubungan lagi. Yejung pun pamit untuk pulang duluan. Lalu skin flashback sedikit ditampilkan. Tampak Hwandong dan Yejung yang sama-sama keras kepala bertengkar. Lalu kembali berbaikan. Begitulah yang selalu terjadi hingga akhirnya mereka end alias putus. Cerita berlanjut, hari-hari Hwandong dan Ingguk diisi dengan melakukan pekerjaan part-time mereka. Tapak dua pemuda ambisius ini begitu bersemangatnya, hingga akhirnya uang untuk memproduksi film pun terkumpul dengan cukup. Dan mereka akan segera memulai mengerjakan proyek film tersebut.
Tapi guys, masalah lagi-lagi muncul ketika mereka sedang semangatnya kali ini adalah kru. Film yang dipilihkan oleh profesor tampak tidak memadai. Hingga membuat Hwandong kecewa melihatnya. Ada asisten sutradara yang mengantukkan hingga selalu tidur. Kameramen yang tangannya baru mengalami kecelakaan. Dan Yejung yang tidak bisa melakukan syuting di hari Rabu dan Minggu. Belum selesai sampai di situ. Ternyata pemeran pendukung yang dipilihkan kampus sebagai lawan main Yejung sangat tidak sesuai seperti yang diharapkan Hwandong. Melihat krunya yang demikian, Hwandong hanya terdiam pasrah. Hwandong yang merasa sedikit frustasi mencoba menonton video motivasi. Hal itu membuatnya kembali bersemangat. Ia kembali teringat momen di mana ia mengajukan naskah filmnya. Penguji bertanya mengapa ia ingin membuat film. Hwandong tersenyum dan menjawab bahwa ia hanya sangat menyukai membuat film. Tapi esoknya profesor menegaskan bahwa jika Hwandong tidak bisa membuat filmnya dengan kru yang ada secepat mungkin, maka kampus akan menarik peralatannya untuk film lain. Yap, Hwandong kembali down mendengar itu. Ia pun tidak hadir dalam rapat kerja. Kru menunggu kehadiran Hwandong dari pagi hingga petang. Ternyata Hwandong berada di tempat minumnya yang biasa. Tiba-tiba Yejung datang dan menceramahinya di sana dan meminta agar Hwandong jangan menyerah. Tak lama seluruh kru film juga datang guys. Mereka semua selalu memberi semangat kepada sang sutradara muda ini. Akhirnya Hwandong memutuskan untuk memulai membuat filmnya tidak seperti yang ia bayangkan. Ternyata semua kru dapat diandalkan dan juga mereka sangat bekerja keras. Waktu berlalu di sebuah senja yang hangat, tampak Hwandong dan Yejung berjalan bersama. Tangan mereka saling menggenggam. Yap, mereka kini telah balikan guys. Meski masih saja memperdebatkan hal yang tak penting, tapi yang pasti atas apa yang telah dilalui, mereka telah kembali bersama dalam asmara. Oke guys, sampai di sana cerita pun tamat. Sebelumnya saya pribadi mohon maaf kalau selama bercerita masih banyak kata yang belepotan. Mohon dimaklum karena channel ini masih baru dibangun dan masih proses pembelajaran. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah mengklik video ini. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. See you the next video. Bye.